Dalam narasi politik terkini, Anies tiba-tiba dijadikan korban dari tragedi politik. Seolah-olah ini adalah kisah David versus Goliat. Mereka menganggap pihak penguasa, dalam hal ini Jokowi, sebagai common enemy. Anies adalah pahlawannya. Sebaliknya, hari ini Ahok malah sering distempel sebagai pelaku huru-hara. Mereka memberikan cap pada Ahok sebagai penyebab dari kegaduhan politik. Katanya, kalau Ahok maju lagi, nanti kondisi bakal kembali gaduh dan bising. Ini aneh, karena Ahok itu kan sebenarnya korban politisasi SARA. Ahok yang terpleset lidah soal Al-Maidah ayat 51 dijadikan bulan-bulanan oleh FPI dan ormas Islam garis keras lainnya. Sementara Anies yang menggunakan sentimen SARA itu untuk berkuasa justru malah dilupakan. Dulu Pilgub Jakarta 2017, Anies bahkan datang ke milad FPI. Di sana dia memuji-muji FPI. Dia memanfaatkan radikalisme dan kebencian atas nama agama agar memuluskan langkahnya menjadi gubernur Jakarta. Apa saja yang menguntungkan bagi Anies akan dilakukan. Tidak ada ideologi dan batasan. Karena tujuan Anies seolah-olah menghalalkan segala cara. Yang penting dia bisa berkuasa. Hari ini dalam Pilgub Jakarta 2024, elektabilitas Anies tak tertandingi. Bahkan kalau Anies harus berhadapan dengan Ahok, elektabilitasnya tetap lebih tinggi. Inilah kemudian yang membuat partai politik gamang. Mereka semua membuka pintu politik untuk merapat ke Anies. Kisah pilu ini awal mulanya berasal dari para calon pemilih yang sengaja dibuat lupa. Dampak sosial politisasi SARA sungguh buruk. Pemimpin yang jujur dan mengerti persoalan Jakarta malah dimasukkan ke penjara. Akibatnya, di bawah kepemimpinan Anies, Jakarta mengalami kemunduran. Anehnya, persoalan penting itu malah dilupakan. Program-program Anies kebanyakan macet dan bermasalah. Rumah DP 0% mangkrak. Duitnya dimakan jin. Sementara sumur resapan yang didesain Anies malah mencelakakan banyak orang. Jumlah kerugian terus bertambah sampai lubang di jalan itu dihilangkan. Kemacetan dan polusi di Jakarta juga tak teratasi, malah semakin buruk. Belum lagi soal banjir yang kembali parah setelah era Ahok selesai. Itu disebabkan normalisasi sungai tak dijalankan lagi oleh Anies. Katanya Anies punya program naturalisasi, tapi tidak jelas bentuknya. Bahkan Menteri PUPR yang ingin diskusi dan menjalankan program juga dikibulin sama Anies. Orang yang dikirim untuk menjelaskan program tersebut tidak paham apa-apa. Bicara soal anggaran lebih buruk lagi. Tidak ada lagi transparansi. Bahkan kantor gubernur ditutupi gorden. Karena mereka tidak ingin diawasi oleh masyarakat. Maunya kerja ala siluman. Oknum maling berpesta pora karena tidak ada lagi yang memantau kerja mereka. Sarana pengaduan ditutup rapat. Tidak ada lagi yang mengadu lewat aplikasi atau yang datang ke kantor gubernur dan mengadu langsung seperti zaman Ahok. Ketika sistem di bawah macet, orang-orang hanya bisa mengadu pada Tuhan. Gubernurnya budek. Pendek kata, Jakarta mengalami kemunduran yang jauh. Tapi memang masyarakat, terutama para pemilih PKS, tidak terlalu peduli soal kualitas pelayanan dan transparansi. Mereka hanya butuh pemimpin seiman. Walaupun korup dan semena-mena, itu lebih baik daripada memilih pemimpin tak seagama walaupun ia jujur dan bisa bekerja. Beban berat inilah yang mestinya dikembalikan pada masyarakat Jakarta. Mereka harus tahu bahwa suara mereka menentukan masa depan mereka sendiri. Bayangkan, jika saja program-program baik Ahok dulu dilanjutkan, Jakarta akan jauh lebih baik.
Polusi dan kemacetan bakal berkurang ketika jumlah operasional kendaraan pribadi dibatasi. Solusinya adalah dengan memperbanyak kendaraan massal yang terintegrasi. Bahkan kalau perlu cukup menggunakan aplikasi. Banjir juga bisa ditanggulangi jika pemerintah serius membuat program jangka panjang. Normalisasi sungai dilanjutkan, penggunaan air tanah juga dibatasi. Yang paling penting tentu saja adalah penggunaan anggaran yang transparan. Uang dari pajak itu harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat Jakarta. Bukan untuk dihabiskan dalam proyek-proyek siluman yang memang bertujuan untuk mengakali regulasi. Untuk memperkaya pemain lama yang dulu mendanai politisasi SARA. Semua itu tentu tak bisa diwujudkan jika masyarakat Jakarta belum bisa memilih secara jernih berdasarkan kemampuan kerja calon pemimpinnya. Bahkan dalam memandang aktor politisasi SARA pada Pilgub Jakarta sebelumnya saja, mata mereka buram dan bias. Anies yang jelas-jelas menjadi aktor utama politisasi SARA di Jakarta, sekarang malah menjelma jadi korban. Sementara Ahok yang jelas-jelas adalah korban, sekarang malah dituding sebagai dalang kegaduhan. Semua serba terbalik. Mungkin memang itu yang sedang diskenariokan, supaya nama Anies bersih dari dosa masa lalunya. Semoga saja rakyat Jakarta bisa memilih calon pemimpin dengan lebih cerdas. Siapapun yang mau mereka pilih, poin utamanya adalah mereka yang tidak suka menghalalkan segala cara. Seorang pemimpin haruslah mereka yang benar-benar bekerja untuk Jakarta dengan sepenuh cinta. Mereka maju bukan karena ingin berkuasa, tapi maju karena semata-mata terpanggil untuk membenahi kesemrawutan Jakarta agar lebih baik dan layak dan nyaman sebagai sebuah kota.